Pemirsa, silang pendapat dan adu argumentasi masing-masing capres mengemuka dalam debat perdana Capres 2024. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkap fenomena soal orang dalam saat menyinggung keputusan MK. Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto merespons pertanyaan yang diajukan mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Dan calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi sindiran dari Capres Prabowo Subianto mengenai keluhan petani soal kelangkaan pupuk di Jawa Tengah. Calon Presiden untuk menempati tempat yang telah disesuaikan. Capres nomor urut 1 menyinggung fenomena orang dalam alias ordal saat menanggapi jawaban Capres nomor urut 2 saat ditanya soal masalah etika dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan kandidat Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun. Dimulai dari sekarang. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya, mau masuk jadi guru ordal, mau daftar sekolah ada ordal, mau dapat tiket untuk konser ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan, yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan Waktunya itu hilang. Habis. Ya. Saja dua. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi? Mengenai persoalan pelanggaran HAM di masa lalu yang diajukan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto merespon dengan menyinggung isu HAM selalu mengemuka saat elektabilitas dirinya berada di posisi atas. Waktunya dari sekarang. Pak Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Ya. Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ya, ada mayat yang diketemukan baru beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar. Ya. Ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Saya kira mungkin Bapak bisa menjawab masalah itu. Terima kasih. Sementara silang pendapat juga terjadi antara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengungkap keluhan petani di Jawa Tengah yang mengalami kelangkaan pupuk. Dari kedua calon presiden lainnya, waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi menggunakan teknologi yang disampaikan Mas Anies sudah betul. Rupanya kita sama pada soal itu. Tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan, Pak, pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Pupuk langka terjadi di Sumatera Utara, Pak. Pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur, termasuk bensin. Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan, karena Bapak pernah menjadi ketua HKTI.
Pak, data petani kita tidak pernah beres. Maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran. Pada saat yang sama, kuota pupuk tidak boleh dibatasi. Maka ini yang saya telepon langsung kepada Pak Wapres saat itu. Pak Wapres, please, kasih tambahan. Kalau tidak cukup. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Maka inilah mesti kita kerjakan nanti. Baik. Masih ada waktu? Mau ditambahkan, Pak? Cukup. Hakim itu hakim yang terbaik untuk Indonesia. Atas jawabannya. Baik. Sekarang kita kasih apresiasi dari 3. Tema pada debat perdana Capres-Cawapres 2024 malam tadi membahas mengenai pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Tim TV One mengabarkan. Harap tenang. Ya. Para pendukung, kami mohon